Bagaimanakah hukumnya menjadi wanita karir dalam Islam atau wanita bekerja sebagaimana bekerjanya laki-laki di luar rumah ya. Bisa mungkin kata para ulama menghindari campurnya dengan pria ya. Terlalu bercampur dengan pria sampai tidak ada batas. Ya, ada wanita muslimah tidak ada batas dalam pergaulannya dengan laki-laki lain. Ini dilarang dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa alina ajma'in. Ayahanda bunda para pecinta Al-Quran, sahabat media dakwah UMSI TV, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, kesehatan kita lahir dan batin, sehingga kita bisa istiqomah di dalam kita menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang kelak bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayahanda bunda sekalian, kita lanjutkan. Ada sebuah pertanyaan ya, pertanyaan ini biasa datang dari sahabat-sahabat ya, yang mungkin bisa mewakili sahabat-sahabat yang lain yang tidak bertanya. Yaitu pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya menjadi wanita karir dalam Islam atau wanita bekerja sebagaimana bekerjanya laki-laki di luar rumah ya. Para sahabat sekalian, memang masyarakat kita sendiri ya kadang memang memerlukan pekerja wanita ya, seperti untuk mengobati ya, melayani orang yang sakit, kemudian mengajar anak-anak ya, seperti ngajar anak-anak lebih pas kalau wanita yang ngajar ya, lebih telaten kalau kata orang kita ya, daripada laki-laki. Atau bekerja sebagai pekerja yang lain ya, apalagi di zaman sekarang hampir tidak ada batas perbedaan antara laki-laki dan wanita, sehingga seringkali kita menyebut wanita karir ya. Ada wanita karir, wanita yang bisa berkarir, bisa berkarya. Bahkan di Indonesia sendiri pernah kita memiliki seorang presiden dari kalangan wanita ya. Baik ayahanda ibunda, para sahabat media dakwah UMSI TV, berkaitan dengan pertanyaan ini, bagaimana hukumnya wanita, bolehkah menjadi wanita itu berkarir, menjadi wanita karir? Para ulama menjelaskan tentang hal bolehnya, yaitu mubah-mubah saja ya. Tidak ada larangan dalam Islam wanita untuk berkarir ya. Tidak ada larangan wanita untuk bisa bekerja sebagaimana pekerjaan laki-laki, tidak ada ya. Namun para ulama memberikan beberapa catatan tentang ini ya. Tentu catatan ini berkaitan karena ada dalil-dalil begitu ya. Karena ada dalil-dalil dalam Al-Quran yang mendukung itu, tentang beberapa catatan-catatan yang perlu diperhatikan bagi wanita yang ingin berkarir atau menjadi wanita karir. Para sahabat sekalian, diantaranya pekerjaan bagi wanita tersebut tidak mengabaikan kewajiban utamanya terhadap suaminya. Karena kalau kita sebut wanita sudah punya suami ya, tentunya kewajiban taat kepada suaminya itu yang utama. Sebaik-baiknya ibadah wanita, amalan wanita adalah dia taat kepada suaminya, kan seperti itu. Maka kalau wanita ingin menjadi wanita yang berkarir, maka catatan yang pertama yaitu hendaknya dia tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya. Ya, tentu mendapat izin ya. Yang pertama mendapat izin dari suaminya. Karena
kalau dia sudah punya suami, itu menjadi catatan yang paling utama, dia harus mendapatkan izin dari suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkannya untuk dia bekerja di luar sana, maka tidak boleh seorang wanita untuk bekerja di luar ya tanpa izin suaminya. Jangankan untuk bekerja, untuk menjadi wanita yang berkarir, keluar rumah saja ya tanpa izin dari suaminya, ini sudah termasuk larangan dalam Islam bagi wanita yang sudah punya suami. Ya, jadi catatannya, kalau sudah punya suami, maka hendaknya dia memperhatikan hak dan kewajibannya, ya, memperhatikan kewajibannya terhadap suaminya, terhadap kewajiban-kewajiban yang ada dalam rumah tangganya sebagai seorang istri. Ini catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, memenuhi adab wanita muslimat ketika keluar rumah. Nah, ini catatannya. Jadi ada adab wanita muslimah ketika keluar rumah. Baik dalam berpakaiannya, berjalan, berbicara, dan berinteraksi. Ya, ini wanita berbeda dengan laki-laki ya. Ya, ada cara berpakaiannya, menutup aurat tentunya. Ya, kalau pekerjaannya di sana ada tuntutannya harus membuka auratnya, misalnya busana muslimahnya diwajibkan untuk tidak memakai kerudung. Nah, ini tentu sudah bertentangan. Ya, dalam Islam sudah bertentangan. Maka hal ini dilarang tentunya ya. Jadi cara berpakaiannya ya, kemudian selain itu juga berjalannya. Cara berjalannya juga diperhatikan ya. Tidak boleh seorang wanita berjalan berlenggak-lenggok untuk menarik perhatian laki-laki diantaranya. Apabila pekerjaannya ternyata menuntut dia untuk melakukan seperti itu, maka ini sudah dilarang dalam agama. Ya, jadi cara berjalannya juga sudah harus diperhatikan sebagai adab bagi wanita muslimah. Kemudian berbicara, ya, karena suara wanita yang menjadikan syahwat bagi laki-laki, ya, laki-laki yang bukan mahramnya, ini sudah satu yang haram. Jadi ketika dia melaksanakan pekerjaannya, melakukan pekerjaannya sebagai wanita karir tadi, ya, ternyata dituntut untuk pandai berbicara. Nah, maka dilarang untuk berbicara yang menyebabkan atau membuat laki-laki yang bukan mahramnya menjadi tertarik, ya, menjadi gairah syahwatnya karena perkataannya tadi, ya. Jadi ini cara berbicara. Kemudian berinteraksinya dengan laki-laki dengan batasan-batasan yang sopan tentunya, ya, ada batasan. Jadi ini catatan yang pertama. Jadi wanita di dalam bekerja harus memperhatikan hal-hal adab sebagai seorang wanita muslimah. Kemudian berikutnya tentunya pekerjaannya bukan merupakan satu yang haram. Ini sudah jelas ya dari awal. Kalau pekerjaannya saja sudah haram, maka jelas haram bagi wanita tersebut untuk menjadi wanita karir dengan bekerja sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebisa mungkin kata para ulama menghindari campurnya dengan pria, ya. Terlalu bercampur dengan pria sampai tidak ada batas. Ya, ada wanita muslimah tidak ada batas dalam pergaulannya dengan laki-laki lain. Ini dilarang dalam Islam. Ya, maka ketika dia memiliki pekerjaan pun tentu menjaga batas-batas tersebut dalam pergaulannya dengan pria. Nah, ini. Kemudian ini penting mendapat izin ya. Tadi izin dari suami, kalau dia masih sendiri mendapat izin dari walinya. Ya, orang tuanya tentunya. Karena selagi seorang wanita belumlah dia mempunyai seorang suami dan dia masih memiliki seorang ayah, maka tanggung jawabnya ada pada kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Ketika ayahnya tidak mengizinkannya dengan alasan-alasan yang benar sesuai dengan syariat Islam,
maka haram bagi wanita untuk bekerja di luar sana menjadi wanita karir. Ini saja catatan-catatan yang perlu diperhatikan ayahanda bunda sekalian. Ya, mungkin di antara bunda-bunda memiliki putra-putri ya, atau memiliki sahabat-sahabat, bisa ya disampaikan. Boleh-boleh saja menjadi wanita karir, tapi perhatikanlah catatan-catatan yang sudah ya dijelaskan oleh para ulama melalui dalil-dalil ya, dengan tujuan menjaga muruah atau kemuliaan daripada wanita tersebut. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya wanita bernyanyi? Nah, ini bernyanyi. Bernyanyi itu mengeluarkan suara tentunya ya. Nyanyi itu pasti dengan suara. Ada catatan dari awal bahwa suara wanita yang dengannya mengandung perhatian laki-laki ya. Ini sudah perhatian laki-laki yang membuatnya syahwat ya. Ini tentu sudah haram ya, pertama. Jadi dari nyanyinya saja, syair-syair yang dinyanyikannya itu tidaklah sebuah syair-syair yang membuat laki-laki tergoda, membuat laki-laki menjadi gairahnya itu menjadi semakin tergoda dengan suaranya itu. Nah, ini sudah haram ya, sudah haram. Jadi nyanyinya boleh. Berarti nyanyinya boleh asal nyanyian tersebut tidak mengandung hal-hal yang demikian. Kalau nyanyinya seperti bersenandung, sholawat, nah ini tidak masalah ya. Nyanyinya yang membuat orang lain termotivasi, membuat orang yang mendengarnya mendapat pelajaran dari nyanyian syair-syair nyanyian yang dilantunkan wanita tersebut, ini bukanlah satu masalah ya. Tentu dengan catatan juga cara berpakaiannya adalah pakaian yang sopan sesuai dengan syariat Islam. Ya, menutup aurat dan sebagainya tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Ini kita kutip ayatnya surat Luqman ayat 6 ya, dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil penjelasan penafsiran bahwa perkataan atau sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itu bisa menjadikan maksiat baginya ya, menjadikan maksiat lahwal hadis ya. Maka nyanyi bagi seorang wanita hukumnya boleh dengan catatan-catatan tadi ya, tetap menjaga adab sebagai seorang wanita muslimah ya. Kemudian syair-syair yang dinyanyikan juga di situ tidaklah syair-syair yang menjadikan laki-laki tertarik, menjadikan syahwat laki-laki bergairah begitu ya. Haram hukumnya demikian. Baik, maka kalau ada wanita bernyanyi dengan cara demikian, dia sudah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mudah-mudahan kita semua bisa menjaga hati kita, menjaga diri kita, keluarga kita. Ya Allah, selamatkan keluarga kita dari api neraka. Saya kira dari dua pertanyaan ini sudah cukup menjawab ya bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita ya, kesehatan kita, lahir batin kita. Kita juga bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin bertambahnya ilmu-ilmu agama yang kita dapatkan, semakin menjadikan kita memperbaiki diri kita untuk bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.